Jadi, kita akan menggambar sebuah bangun ruang prisma dengan menggunakan kabri. Nah, pertama, kita gambar dulu alasnya. Di sini kita alasnya segitiga, kita pilih equilateral triangle. Kita arahkan ke layar, lalu kita klik. Nah, kita gambarlah alasnya tadi segitiganya. Terserah bentuknya mau bagaimana. Lalu kita pilih manipulation. Nah, tentu saja dalam membangun prisma ini kita membutuhkan vektor. Di mana kita pilih line, lalu kita pilih vektor. Nah, kita klik pada salah satu titik sampai tulisannya muncul vektor defined by this vertex. Lalu setelah itu kita klik shift, lalu kita naikkan ke atas. Nah, setelah jadi, kita pilih lagi manipulation. Nah, maka kita bentuklah piramidnya dengan memilih icon tetrahedron, lalu kita pilih yang prims, untuk prisma. Lalu kita klik pada garis vektor tadi, dan kita arahkan ke bangun alasnya. Maka akan terbentuklah sebuah bangun ruang prisma segitiga. Nih, kita lihat. Nah, jadi di sini kita bisa mengubahnya, mengubah bentuknya, stylenya, sesuai yang kita inginkan. Kita ubah warnanya. Maka akan terbentuklah sebuah bangun ruang prisma. Nah, ini tadi garis vektornya, ini kita bisa lihat dari segala sisi. Ini dia ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui luas area, jari-jari, serta volume dari bangun ruang prisma, kita akan menggunakan aplikasi selanjutnya. Jadi, kita akan menggambar sebuah bangun ruang prisma dengan menggunakan kabri. Nah, pertama, kita gambar dulu alasnya. Di sini kita alasnya segitiga, kita pilih equilateral triangle. Kita arahkan ke layar, lalu kita klik. Nah, kita gambarlah alasnya tadi segitiganya. Terserah bentuknya mau bagaimana. Lalu kita pilih manipulation. Nah, tentu saja dalam membangun prisma ini kita membutuhkan vektor. Di mana kita pilih line, lalu kita pilih vektor. Nah, kita klik pada salah satu titik sampai tulisannya muncul vektor defined by this vertex. Lalu setelah itu kita klik shift, lalu kita naikkan ke atas. Nah, setelah jadi, kita pilih lagi manipulation. Nah, maka kita bentuklah piramidnya dengan memilih icon tetrahedron, lalu kita pilih yang prims, untuk prisma. Lalu kita klik pada garis vektor tadi, dan kita arahkan ke bangun alasnya. Maka akan terbentuklah sebuah bangun ruang prisma segitiga. Nih, kita lihat. Nah, jadi di sini kita bisa mengubahnya, mengubah bentuknya, stylenya, sesuai yang kita inginkan. Kita ubah warnanya.
maka akan terbentuklah sebuah bangun ruang prisma. Nah, ini tadi garis vektornya, ini kita bisa lihat dari segala sisi. Ini dia ya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui luas area, jari-jari, serta volume dari bangun ruang prisma, kita akan menggunakan aplikasi selanjutnya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membuat bangun ruang prisma dengan menggunakan GeoGebra. Tapi di sini kita akan mencari cara menghitung volumenya, jaring-jaringnya, dan juga luas permukaannya. Tentu saja pertama kita pilih poligon. Lalu kita klik di titik 0, kita arahkan ke 5. Lalu kita arahkan ke atas di titik C, lalu kita kembali lagi ke A. Nah, sudah jadi di segitiganya, lalu kita pilih bintang lingkaran, kita klik titik 3, lalu kita pilih 3D Graphic. Alasan kita milih 3D Graphic agar kita bisa melihat cara pembuatan atau membentuk bangun ruang prisma. Nah, ini dia. Lalu untuk membangun ruang prismanya kita pilih ini, lalu kita pilih yang Extrude to Prims. Nah, di mana ini kita bisa menentukan tingginya. Misalnya kita buat tingginya 4, lalu kita klik OK. Maka akan terbentuklah bangun ruangnya. Lalu untuk mengetahui volumenya kita pilih angle. Nah, tapi kita pilih volume. Lalu kita arahkan ke salah satu sisi. Maka akan terbentuklah volumenya itu 30. Nah, udah tahu nih kita akan volumenya, tapi kita nggak tahu nih jaring-jaringnya gimana. Nah, untuk mengetahui jaring-jaringnya, kita pilih lagi yang ini, tapi kita pilih yang net. Lalu kita arahkan ke alasnya dari prisma tadi. Nah, maka akan terbentuklah alas atau jaring-jaringnya ini dari bangun ruang prisma ini. Nah, ini juga bisa kita. Nah, ini dia alasnya, dapat kita lihat semuanya. Nih. Lalu kita bisa melihat proses pembentukan alasnya. Ini dia proses pembuatan alasnya. Agar terlihat lebih jelas lagi, kita bisa menghilangkan tabel-tabel ini. Kita bisa melihat, nih dia. Nah, udah tahu nih kita akan jadi jaring-jaringnya. Kita mau tahu nih luas permukaannya. Nah, untuk luas permukaannya, kita bisa dengan cara mengklik yang tadi yaitu pilih angle, tapi kita pilih yang area dan kita klik ke setiap sisi yang ada. Setelah itu, maka kita akan tahulah berapa luas area, luas permukaannya. Nih, setiap sisinya. Nah, tinggal kita jumlahilah jumlah setiap nih. Dimana ini 20, kita tambahkan 23,32, tambahkan 12, maka akan terbentuklah hasil dari luas permukaan bangun ruang prismat ini. Ini bisa kita hilangkan juga yang lainnya. Untuk grafiknya bisa kita hilangkan. Biar lebih jelas nih dia nih. Nah, bisa kita putar dan untuk proses pembentukannya juga bisa dilihat. Maka, cukup sekianlah penjelasan dari saya mengenai proses dari pembuatan prisma tadi dengan aplikasi Cabri, lalu menghitung volume, luas permukaan serta jaring-jaring pada bangun ruang prisma dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih.